Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Herunisa dengan NPM 10090123038 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dengan judul Pengaruh Kemanusiaan dalam Penilaian Terhadap Masyarakat di Indonesia pada Penyajian Laporan Keuangan dengan tema kemanusiaan dengan anggota kelompok Nanda Dea, Sarah Oktaviani, dan Muhammad Arsyad Fahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Kemanusiaan dalam Penilaian Terhadap Masyarakat di Indonesia pada Penyajian Laporan Keuangan. Dosen pengampu Bu Ririn Sri Kontorini. Dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Bahasa Indonesia tahun akademik. Bab 1 Pendahuluan Pengaruh Kemanusiaan dalam Penilaian Terhadap Masyarakat di Indonesia pada Penyajian Laporan Keuangan memiliki latar belakang yang kompleks dan berakar dari sebagai faktor. Pengaruh ini memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Perusahaan perlu mengelola dampak sosial dan lingkungannya dengan baik untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Meskipun terdapat beberapa tantangan, pengaruh kemanusiaan dalam penilaian terhadap masyarakat Indonesia pada penyajian laporan keuangan merupakan tren yang semakin penting. Perusahaan yang mampu mengelola dampak sosial dan lingkungannya dengan baik dan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Laporan keuangan bukan hanya sekedar alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat kini tidak hanya menilai kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penilaian mereka. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu 1. Seberapa penting yang dihadapi perusahaan dalam mempertimbangkan pengaruh kemanusiaan dalam penilaian terhadap masyarakat dalam penyajian laporan keuangan. 2. Seberapa efektif dampak positif apa yang timbul dari pengaruh kemanusiaan dalam penilaian terhadap masyarakat dalam penyajian laporan keuangan Indonesia. 3. Seberapa jauh tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjelaskan bisnisnya, termasuk dalam penyajian laporan keuangan mempengaruhi penilaian terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ada 3, yaitu untuk menganalisis bagaimana perkembangan pasar modal mendorong perusahaan di Indonesia untuk mempertimbangkan pengaruh kemanusiaan dalam mempertimbangkan penilaian terhadap masyarakat dalam penyajian laporan keuangan. 2. Untuk mengidentifikasi dampak positif yang timbul dari pengaruh kemanusiaan dalam penilaian terhadap masyarakat dalam penyajian laporan keuangan di Indonesia. 3. Untuk meneliti bagaimana tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam penyajian laporan keuangan mempengaruhi penilaian terhadap masyarakat. Manfaat penelitiannya: 1. Bagi perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam memahami bagaimana mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penyajian laporan keuangan, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada para pemangku kepentingan. 2. Bagi akuntan, meningkatkan pemahaman tentang peran akuntansi. Penelitian ini dapat dibantu akuntan dalam memahami peran penting mereka dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. 3. Bagi masyarakat,
Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya aspek kemanusiaan. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya aspek kemanusiaan dalam penyajian laporan keuangan dan mendorong mereka untuk menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Landasan teori. Definisi pengaruh dalam Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di dalam, sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Definisi kemanusiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanusiaan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia secara alami dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa membedakan satu orang dengan yang lain. Dengan hak tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peran, dan sumbangannya untuk kebaikan hidup manusia. Bagaimana manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara mengembangkan diri, berperan, dan memberikan sumbangan untuk kesejahteraan hidup manusia, tergantung pada pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Definisi penilaian, pengertian penilaian yang dikutip dari itu menyatakan penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti-bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan semua bukti-bukti hasil pengukuran. Menurut Sanjaya, penilaian pada dasarnya merupakan bagian kecil dari evaluasi dan lebih luas dari pengukuran yang meliputi kegiatan interpretasi dan representasi data pengukuran. Arifin berpendapat penilaian merupakan kegiatan yang sistematis berkesinambungan guna mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pengembangan tertentu. Definisi masyarakat. Masyarakat adalah pengumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara sekelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat, yang sering juga disebut itu. Sedangkan menurut Shani, masyarakat berasal dari bahasa Arab masyarakat yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama. Hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, mendapat kesepakatan menjadi masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Definisi penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, serta laporan lain serta materi menjelaskan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri, dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Definisi kemanusiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanusiaan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia secara alami dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa membedakan satu orang dengan yang lain. Dengan hak tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peran, dan sumbangannya untuk kebaikan hidup manusia. Bagaimana manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara mengembangkan diri, berperan, dan memberikan sumbangan untuk kesejahteraan hidup manusia, tergantung pada pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Definisi penilaian, pengertian penilaian yang dikutip dari itu menyatakan penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti-bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan semua bukti-bukti hasil pengukuran. Menurut Sanjaya, penilaian pada dasarnya merupakan bagian kecil dari evaluasi dan lebih luas dari pengukuran yang meliputi kegiatan interpretasi dan representasi data pengukuran. Arifin berpendapat penilaian merupakan kegiatan yang sistematis berkesinambungan guna mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pengembangan tertentu. Definisi masyarakat. Masyarakat adalah pengumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara sekelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat, yang sering juga disebut itu. Sedangkan menurut Shani, masyarakat berasal dari bahasa Arab masyarakat yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama. Hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, mendapat kesepakatan menjadi masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Definisi penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, serta laporan lain serta materi menjelaskan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri, dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga pada perubahan gaya hidup yang signifikan. Sangat mungkin bagi mahasiswa untuk mengalami tekanan psikologis, terutama 3. Hasil dan pembahasan fenomena. PT Garuda Indonesia sebagai badan usaha negara BUMN terikat tidak hanya
pada performa finansialnya, tetapi juga pada kebijakan pemerintah. Kasus skandal korupsi Garuda telah disoroti dari masa ke masa. Dari masa Orde Baru hingga saat ini, beberapa waktu lalu, Garuda menghadapi kontroversi baru terkait dugaan korupsi. Saat ini, Erick Thohir telah melaporkan kepada Kejaksaan Agung mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR-72 seri 600. Penyelidikan atas kasus ini telah dimulai oleh Kejaksaan Agung sejak Desember 2021. Perusahaan penerbangan negara ini tidak asing lagi dengan skandal korupsi. Pada tahun 2020, mantan CEO PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, juga dihukum karena terlibat dalam suap pengadaan pesawat dan pencurian uang. Hasil dan pembahasan dari pertanyaan pertama. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 50 dari 100 responden sangat setuju jika menguasai pelaporan keuangan menjadi syarat bagi pemilik bisnis untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan mengelola keuangan perusahaan dengan optimal. Pertanyaan kedua, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 72 dari 100 responden setuju jika pengetahuan dan keterampilan finansial yang diajarkan di jurusan ekonomi membekali para mahasiswa dengan kemampuan untuk membuat perencanaan keuangan yang matang, meminimalisir pengeluaran, dan memaksimalkan pendapatan sehingga mereka dapat mencapai tujuan keuangan mereka di masa depan. Pertanyaan ketiga, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 64 dari 100 responden setuju jika keputusan untuk berinvestasi di masa muda merupakan pilihan pribadi yang perlu didasari dengan pertimbangan matang, termasuk memahami risiko dan peluang yang terkait dengan kegiatan investasi. Dari pertanyaan keempat, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa di 60 dari 100 responden setuju jika pengetahuan tentang keuangan dapat membantu remaja membuat keputusan keuangan yang tepat, mencapai tujuan keuangan mereka, dan terhindar dari masalah keuangan di masa depan. Pertanyaan kelima, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 57 dari 100 responden setuju jika mengingat kompleksitas dan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan merekrut sarjana ekonomi untuk mengelola laporan keuangan merupakan langkah strategi yang dapat memastikan penyusunan laporan keuangan yang akurat, terpercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pertanyaan berikutnya, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 64 dari 100 responden setuju jika pengetahuan tentang laporan keuangan dapat membekali para pebisnis dengan kemampuan untuk menganalisis
data keuangan, memahami indikator kinerja keuangan, dan mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi bisnis mereka, sehingga menarik investor dan meningkatkan kepercayaan publik. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 64 dari 100 responden setuju jika remaja lulusan ekonomi yang memiliki usaha memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan seperti perencanaan keuangan, penganggaran, dan pengelolaan arus kas. Dari pertanyaan selanjutnya, hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 63 dari 100 responden setuju jika pemahaman tentang pengelolaan keuangan di bidang bisnis tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dari hasil data berikut, dari pertanyaan selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah 63 dari 100 responden setuju jika pengelolaan keuangan di bidang bisnis mencakup berbagai aspek seperti perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan arus kas, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 66 dari 100 responden setuju jika penggunaan nota efektif dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional bisnis. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 65 dari 100 responden setuju jika ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan bagi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 65 dari 100 responden setuju jika masyarakat harus dilengkapi dengan pemahaman fundamental tentang cara membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan agar dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab. Dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 63 dari 100 responden setuju jika di era informasi yang serba cepat ini, media massa memiliki peran vital dalam mendemokratiskan akses informasi keuangan bagi masyarakat. Dari pertanyaan selanjutnya, dari hasil data berikut menunjukkan bahwa jumlah 51 dari 100 responden setuju jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan, kondisi keuangan, dan prospek masa depan perusahaan atau lembaga.
Hasil pembahasan yang esai hasil diperoleh pada pertanyaan, adakah kesulitan yang Anda alami dalam memahami laporan keuangan menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 30 orang, tidak mengambil kesulitan dalam memahami laporan keuangan. Namun 25 responden lainnya mengaku menghadapi kesulitan dalam memahami laporan keuangan. Alasan yang diberikan oleh 51 responden beragam, dengan salah satu alasan dan yang umum adalah bahwa setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk mengelola laporan keuangan, baik melalui laporan keuangan fisik maupun abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami laporan keuangan. Hasil yang diperoleh pada pertanyaan, menurut Anda apa yang dapat positif dari literasi keuangan terhadap masyarakat, menunjukkan bahwa 40 responden merasa lebih memahami cara mengelola keuangan mereka setelah mengikuti program edukasi keuangan. 30 responden lainnya menyatakan bahwa mereka sudah dapat mengelola keuangan dengan baik, sedangkan 36 responden sisanya menekankan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memulai bisnis. Hasil diperoleh dari pertanyaan, apa saran Anda untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia? Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 50 orang, menekankan pentingnya penyediaan pelatihan dan bimbingan keuangan pada masyarakat, termasuk pengetahuan umum yang mudah diakses oleh semua kalangan. Sebanyak 56 responden lainnya menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan lebih banyak pengetahuan dan wawasan tentang penyusunan laporan keuangan dari berbagai aspek keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil literasi keuangan di Indonesia membutuhkan usaha bersama dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Kajian Islam telah memerintahkan setiap muslim untuk melakukan pencatatan terhadap sesuatu transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pencatatan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden sangat setuju bahwa pemahaman laporan keuangan adalah syarat penting bagi pemilik bisnis. Sebanyak 72% responden merasa mahasiswa ekonomi mampu mengelola keuangan di masa depan. Adapun 64% setuju bahwa mahasiswa sebaiknya mulai berinvestasi dengan sejak dini. Sebanyak 40 responden merasa lebih memahami cara mengelola keuangan setelah edukasi keuangan. 30 merasa mampu mengelola keuangan dengan baik, dan 36 orang menekankan pentingnya literasi keuangan, terutama bagi calon pembisnis. Literasi keuangan yang baik membantu individu membuat keputusan finansial yang cerdas. Saran: penulis menyatakan mayoritas responden menyarankan penyediaan pelatihan dan bimbingan keuangan yang mudah diakses oleh semua kalangan, serta pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan dan aspek keuangan lainnya. Secara keseluruhan,
Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dianggap penting untuk membuat keputusan keuangan dan bijak, baik bagi individu maupun perusahaan, dan bahwa berbagai pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari presentasi KTI saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.